Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Oke, hari ini topik kita perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, berbicara tentang perkembangbiakan, ini akan ada dua. Ada dibilang itu perkembangbiakan secara seksual dan perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan secara seksual artinya itu perkembangbiakan di mana terjadinya perkawinan, artinya ada pembuahan, ada campur tangan antara si betina dan si jantan. Untuk perkembangbiakan aseksual berarti perkembangbiakan yang tidak terjadi perkawinan, tidak terjadi pembuahan di sana. Nah, untuk kali ini akan kita bahas itu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dibagi atas 3 di sini. Ada spermatofita, ini tumbuhan yang berbiji. Jadi semua tumbuhan-tumbuhan yang berbiji dikategorikan sebagai spermatofita. Ada tumbuhan pteridopita, ini paku-pakuan, pakis-pakis tuh. Ada tumbuhan bryophyta atau bryophyta, tumbuhan bryophyta. Ini tumbuhan lumut. Nah, sekarang kita lihat perkembangbiakan dari tumbuhan spermatofita. Tumbuhan spermatofita ini dibagi atas 2 lagi, yaitu tumbuhan angiospermae dan tumbuhan gymnospermae. Tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae itu berarti tumbuhan berbiji terbuka. Apa aja tumbuhan-tumbuhan berbiji tertutup ciri-cirinya? Dia itu memiliki bakal biji, di mana bakal biji itu berada di bakal buah. Nama bakal buah itu adalah oparium, ya. Dan ciri-cirinya dia memiliki daun buah atau disebut sebagai karvel. Apa aja tumbuh-tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup? Contohnya macam kayak rambutan, durian, sawit, kelapa, itu tumbuh-tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan angiospermae. Ada banyak lagi contoh-contohnya, nanti mungkin adik-adik sekalian bisa lihat atau cari lagi apa aja ciri-ciri dari apa aja contoh-contoh dari tumbuhan angiospermae. Kita lanjut lagi. Perkembangbiakan tumbuhan itu nanti ada dibahas secara vegetatif, ada secara generatif. Nah, vegetatif inilah perkembangbiakan secara tidak aseksual, artinya tidak terjadi perkawinan. Nanti secara generatif ini adalah secara adanya perkawinan. Vegetatif akan dibagi 2. Ada namanya vegetatif alami, ada juga namanya nanti vegetatif buatan. Sekarang kita lihat vegetatif alami. Vegetatif alami, arti alami tanpa campur tangan manusia, berarti tidak ada kontribusi manusia atau tidak ada sumbangsih manusia, tidak ada campur tangannya manusia di perkembangbiakan tersebut. Kalau yang buatan itu berarti ada campur tangan manusia. Kita ini ada campur tangan lah di sana. Sekarang kita lihat perkembangbiakan vegetatif secara rizoma. Mungkin adik-adik sekalian pernah perhatikan pisang. Pisang itu kalau kita pengen menanam pokok pisang itu supaya banyak, kita ambil tunasnya. Nah, itu secara rizoma, yang diambil tunasnya. Berarti rizoma ini menggunakan tunas. Nanti ada beberapa hal-hal yang lain lagi nanti yang pakai rizoma, yang pakai tunas. Pokoknya tumbuh-tumbuhan yang perkembangbiakannya secara tunas itu adalah perkembangbiakan rizoma. Sekarang kita lihat perkembangbiakan stolon. Perkembangbiakan stolon ini macam kayak rumput. Nah, jadi kalau rumput-rumput kita lihat dia nanti akar, mungkin gampangnya itu adik-adik sekalian bisa seperti kangkung.
Kangkung memang kita lihat ada dia pakai biji, tapi kalau kangkung itu merambat, nanti di sela-sela rambatannya akan ada akar. Nah, kalau kita potong dan kita biarkan nanti yang ada akar itu tumbuh, dia akan tumbuh kangkung sendiri. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya semacam strawberry ada, boleh. Contohnya lain itu macam kayak bunga pukul 9, itu juga bisa dikategorikan secara stolon. Kita lihat sekarang vegetatif alami secara umbi lapis. Contohnya itu adalah bawang merah. Kalau kita potong bawang merah, mungkin adik-adik sekalian yang perempuan sering tuh potong-potong bawang merah akan berlapis-lapis. Mungkin juga adik-adik yang laki-laki ketika buat masak super mie, kalau di Indonesia namanya super mie, mie sedap, Indomie. Kalau kita di Sabah ini kita mungkin sering jumpa namanya Maggi, maupun sebenarnya mie sedap banyak juga. Nah, itu berkembang biak secara umbi lapis. Sekarang kita umbi batang. Umbi batang ini contohnya itu adalah kentang, dimana umbi batang ini cadangan makanannya ada berada di akar, nanti akan jadi batang. Selain dia cadangan makanan, dia juga bisa berfungsi untuk tempat berkembang biak, digunakan untuk berkembang biak. Selain kentang, ubi jalar juga itu secara umbi batang. Nah, sekarang kita lihat kuncup efektif daun. Ini contohnya itu, adik-adik mungkin pernah lihat bunga cocor bebek. Kalau mungkin adik-adik yang kita di Sabah ini jarang jumpa, mungkin nanti bisa dicari di Google. Bunga cocor bebek gitu. Itu daunnya saja, daunnya kita letakkan di tanah, nanti akan muncul cocor-cocor bebek yang kecil-kecil, yang mungil-mungil. Itu kalau kita pisah, kita tanam di terpisah nanti dari daun induknya itu akan tumbuh cocor bebek yang baru. Nah, dia menggunakan secara daun. Ingat ya, vegetatif alami itu berarti tanpa campur tangan manusia. Sekarang kita lihat dengan campur tangan manusia. Ada cangkok. Nah, untuk tanaman-tanaman yang dicangkok ini ada ciri-ciri khususnya. Tidak semua tanaman boleh dicangkok. Contoh pisang itu nggak boleh dicangkok. Jadi tanaman yang boleh dicangkok ini adalah tanaman-tanaman yang dikotil, berkeping dua. Ya, berkeping dua. Ingat ya, tumbuhan itu bisa juga dibagi di atas dua. Ada berkeping satu, monokotil disebut. Ada juga tumbuhan berkeping dua, itu disebut dikotil. Itu bisa dicangkok. Contohnya apa tumbuhan dikotil itu? Rambutan itu dikotil, durian dikotil, mangga dikotil, apokat dikotil, nangka dikotil. Jadi ciri-ciri tumbuhan yang boleh cangkok ini yang dia bercabang dan beranting. Dikotil itu kan nanti kita bisa kita lihat dari akarnya, akar tunggal, terus dia bercabang dan daunnya nanti macam kayak ada tulang sirip ikan, kayak sirip ikan lagi, kayak tulang ikan lah dia. Itu dicangkok. Kalau kita cangkok awalnya satu, kita cangkok nanti akan dapat tumbuhan yang baru dipisah dari inangnya. Terus apalagi nanti ada cara merunduk, dirundukkan. Jadi cabang yang rendah dengan tanah kita rundukkan hingga nyentuh ke tanah, kita kubur, kita tunggu nanti sampai muncul akar. Nah, hingga muncul akar. Setelah muncul akar, kita potong dahan yang tadi atau ranting yang tadi kita rundukkan ke tanah, kita tanam di tempat lain, dia akan tumbuh. Itu juga cara merundukkan. Ada lagi vegetatif buatan yaitu stek. Yang ini mungkin sering juga adik-adik
lihat atau mungkin di sekitar rumah kita ada banyak orang melakukannya. Contoh kayak menanam ubi kayu. Ubi kayu yang kita tanam itu batangnya. Batang itu kita potong-potong, kita tanam. Itu cara stek. Selain ubi kayu, tebu. Tebu juga batangnya kita tanam. Contohnya yang lain, ya mungkin adik-adik sekalian boleh cari sendiri lah apa-apa aja yang boleh banyak. Ada banyak tanaman yang boleh secara stek. Ya, itu tadi yang secara vegetatifnya. Sekarang kita lihat kalau yang menyambung, mungkin adik-adik sekalian pernah melihat ada menyambung, ada yang menempel. Menyambung itu mengetem, kalau menempel itu namanya okulasi. Itu untuk pemulihan tanaman. Contoh untuk mengetem ini atau okulasi ini sering digunakan di pohon karet juga sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi ke perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan angiospermae atau yang berbiji tertutup, ya. Di sini ada beberapa proses, ada 4 proses tidaknya nanti. Ada penyerbukan atau polinasi, ada pembuahan fertilisasi, ada penyebaran biji, ada juga perkecambahan. Untuk penyerbukan, polinasi ini sendiri sebenarnya, sebelum kita lanjut dulu untuk yang lain, ada 4 hal yang perlu diingat sama adik-adik sekalian. Di polinasi ini ada namanya autogami. Autogami itu berarti penyerbukan sendiri. Maksudnya penyerbukan sendiri, kepala putik dan serbuk sarinya itu dari pohon yang sama, ya, pohon yang sama. Jadi di satu pohon itu ada serbuk sarinya, ada kepala putiknya, jatuhlah serbuk sari ke kepala putik hingga terjadi pembuahan, yaitu pembuahan itu adalah fertilisasi namanya, ya. Terus ada namanya penyerbukan tetangga, atau sebut juga geutonogami. Geutonogami, penyerbukan tetangga. Artinya penyerbukan tetangga, serbuk sarinya itu dari tanaman yang sampingnya, gitu, atau tanaman yang lain, walaupun jenisnya sama. Terbanglah ke tanaman yang satu, serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik itu. Contoh ada 2 tanaman yang A dan B, jenisnya sama. Contoh bunga, ada 2 bunga, bunga yang sama, bilanglah bunga A dan bunga B. Jatuhlah kena tiup angin lah serbuk sari dari tanaman B terbang ke tanaman A hingga terjadilah pembuahan atau fertilisasi di tanaman A. Itu namanya penyerbukan secara tetangga atau geutonogami. Ada lagi nanti penyerbukan silang, alogami, yaitu ya mereka saling penyerbukan. Serbuk sari dari si A pergi ke si B dan serbuk sarinya si B pergi ke si A, gitu. Ada lagi namanya nanti penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini disebut juga sebagai penyerbukan hybridogami. Dia serbuk sarinya dari tanaman jenis yang berbeda jatuh ke kepala putik itu hingga terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, untuk penyerbukan sendiri ada beberapa yang bisa mengakibatkannya. Contoh ada penyerbukan yang diakibatkan oleh anemogami. Anemogami, penyerbukan anemogami ini terjadinya karena bantuan dari angin. Kena tiup angin sehingga terjadi penyerbukan. Ada lagi nanti entomogami. Penyerbukan entomogami ini dikarenakan lebah atau serangga. Terus penyerbukan ornitogami dikarenakan burung. Ada penyerbukan kriptorogami, ini dikarenakan bantuan oleh kelelawar. Ada lagi penyerbukan antropogami yang oleh manusia. Setelah nanti penyerbukan baru nanti pembuahan fertilisasi. Terus penyebarannya nanti ada anemokorori,
Ini dikarenakan angin, hidrokori air, zookori hewan, antropokori ini bantuan manusia. Setelah itu nanti terjadi proses perkecambahan. Nah, oke, nanti kita lanjut lagi ya.